wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cindy Julistiani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Saya berasal dari Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bapak Nadiem Makarim. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk 3 semester dapat mendapatkan mata kuliah di luar program studi. Program ini sendiri guna menciptakan lulusan dari mahasiswa yang lebih siap dalam dunia luar. Saya merupakan salah satu volunteer dari program mengajar dari rumah atau yang biasa disebut dengan MDR yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Program ini sendiri diadakan guna untuk membantu kesulitan para siswa dari jenjang sekolah dasar atau madrasah Islamiyah hingga jenjang siswa menengah atas atau jenjang madrasah aliyah. Program ini ditujukan kepada para mahasiswa yang bersedia untuk menjadi relawan pendidikan untuk selama masa pandemi ini. Kebetulan alasan saya sendiri dalam mengikuti program ini adalah pada awal masa pandemi pendidikan mulai diberlakukan secara daring atau dalam jaringan karena tidak memungkinkan bagi para siswa untuk belajar secara tatap muka di sekolah dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19 ini. Karena jika tetap dilaksanakan dengan tatap muka, dikhawatirkan banyak siswa yang akan tertular oleh virus COVID ini. Maka diadakan sistem pendidikan dalam jaringan. Selama pandemi dan selama pembelajaran daring ini, banyak siswa yang kesulitan dalam mengakses pembelajaran secara online ini. Latar belakang saya dalam mengikuti program mengajar dari rumah ini adalah berawal dari pembelajaran daring selama pandemi ini. Saya sering dihubungi oleh kakak saya. Beliau mempunyai anak dengan usia saya lupa ya, tapi pokoknya sekarang ini sudah kelas 4 sekolah dasar, dan kakak saya ini tergolong tidak tergolong sudah sibuk dengan kesibukan rumah, jadi tidak memiliki waktu untuk mengajar anaknya. Jadi kadang ini pembelajaran anaknya sendiri itu terbengkalai karena anaknya emang sedikit susah diatur. Maka dari itu beliau sering mengundang saya untuk datang ke rumahnya dan mengajar dan membantu anaknya dalam belajar. Nah, ketika saya mengajar anaknya, di sana juga ada saudaranya yang lain yang masih kelas 2. Dia sering mondar-mandir karena bingung mau belajar bagaimana, sedangkan orang tuanya tidak memiliki waktu untuk mengajar dia. Dan ketika saya mengajar anak dari kakak saya, dia kadang ikutan juga. Jadi ya, karena dengan kesempatan ini kebetulan ada program mengajar dari rumah, maka saya ikutan untuk meringankan beban para orang tua di sekitar rumah saya, dan juga untuk membantu para siswa untuk lebih dapat memahami pelajaran selama metode daring ini. Kondisi para orang tua di sini adalah mereka telah memiliki kesibukan tersendiri sehingga banyak yang mengabaikan urusan pendidikan anaknya, sehingga anak-anak di sini itu lebih sering bermain ketika daring dan melupakan kewajiban dari sekolahnya. Biasanya mereka tugas dari sekolah itu yang mengurus itu orang tuanya.
Seperti kakak saya sebelum memanggil saya ke rumahnya, beliau sering mengerjakan tugas anaknya lalu dikirim melalui online. Dan ketika saya mulai mengajar anaknya itu tidak memahami materi selama dari ini sama sekali, hingga saya memang harus mulai dari awal untuk mengajari. Seperti contoh, saya sering mengajari pembagian karena anaknya itu belum terlalu bisa pembagian. Dan kadang itu dalam pembelajarannya harus ada sedikit pemaksaan karena memang anaknya sedikit enggan untuk belajar pembagian, karena memang dalam matematika pembagian untuk anak-anak memang sedikit susah ya. Lalu kemudian saya mulai mengajak anak-anak di sekitar rumah saya untuk keesokan harinya datang ke rumah saya melaksanakan program mengajar dari rumah ini. Para orang tua yang mengetahui tentang ajakan saya ini, mereka menyambut dengan hangat, mereka merasa senang karena terbantu untuk membantu anak-anak mereka dalam urusan pembelajaran selama daring. Lalu keesokan harinya anak-anak datang tetap dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mereka tampak antusias dalam mengikuti program ini karena saya menerapkan bermain sekaligus belajar selama pembelajaran, jadi anak-anak tidak mudah untuk merasa bosan dan mereka tetap senang hingga akhir acara. Saya melaksanakan program ini selama 3 hari dalam seminggu dengan kurun waktu yaitu mulai dari jam setengah 10 hingga jam 11 pagi. Namun memang seringnya molor, selesainya itu sering molor hingga jam 12 karena terlalu asyik dalam belajar. Saya mulai mengajar dari pelajaran agama seperti akidah, akhlak, Al-Quran, karena memang anak-anak ini semuanya sekolah di madrasah Islamiyah di dekat rumah saya, dan memang itu adalah sekolah terdekat dari rumah saya, jadi saya tidak terlalu sulit karena saya juga lulusan dari situ dan basic saya dari kecil memang disekolahkan di sekolah agama. Jadi saya cukup mengerti oleh pelajaran anak-anak sekarang. Selain mengajar pelajaran agama, saya juga mengajari mereka matematika seperti pembagian, karena memang pembagian adalah materi dari matematika yang cukup sulit untuk dipahami oleh anak-anak, sehingga kita mulai belajar pembagian dasar. Anak-anak seperti semangat sekali ketika saya mulai mengadakan kuis atau tebak-tebakan berapa hasil ini dibagi ini. Mereka jadi sering berebutan menjawab. Lalu selanjutnya adalah karena saya mengajar pada akhir tahun atau di bulan Desember sampai bulan Desember, di mana bulan Desember adalah bulan ulangan semester diadakan. Jadi saya juga mendampingi anak-anak dalam mengerjakan soal-soal ujian. Jadi metodenya adalah anak-anak mengambil soal dari rumah guru mereka masing-masing. Jadi pengerjaannya dibagi menjadi menjadi dua waktu. Seperti di minggu pertama mereka mendapatkan beberapa soal, lalu setelah selesai mengerjakan soal di minggu pertama, mereka mengumpulkan soalnya ke rumah guru mereka lagi, dan mereka ketika mengumpulkan itu mereka mendapat soal lagi untuk dikerjakan di rumah. Dan anak-anak semangat sekali dalam mengerjakan karena mereka tidak perlu pusing-pusing sendiri di rumah. Mereka tidak perlu mondar-mandir untuk mencari siapa yang akan menemani mereka dalam mengerjakan ini, karena memang ketika mengerjakan ujian
selalu ramai-ramai dan diawasi oleh guru, jadi mereka tidak perlu pusing-pusing untuk mengerjakannya sendiri di rumah dan tidak perlu suntuk sendirian ya. Jadi saya mulai menemani anak-anak mengerjakan ujian di minggu pertama dan minggu kedua. Saya juga menjelaskan beberapa soal yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Hasil dari mengajar dari rumah ini adalah mulai dari pelajaran agama, anak-anak mengerti tentang seperti bagaimana bersabar, bagaimana tabah, bagaimana amanah itu, lalu seperti matematika dalam pembagian, mereka mulai dapat menghitung pembagian dasar hingga pembagian dengan metode hitung Porogatit atau seperti Porogatit. Lalu kemudian pada pengerjaan ujian semester mereka tampak memang sedikit ada kesulitan, tapi itu masih dapat diatasi oleh penjelasan saya mengenai kejelasan dari soal tersebut, dan alhamdulillah mereka dapat mengerjakannya secara lancar dan mengumpulkan soalnya tepat waktu, mengumpulkan jawaban maksud saya. Alhamdulillah saya pun turut senang melihat anak-anak yang cukup lancar dalam mengerjakan soalnya. Saya cukup suka dengan program mengajar dari rumah ini karena dinilai dapat membantu banyak pihak, khususnya adalah pihak orang tua murid yang anak-anaknya dirumahkan, atau dengan kata lain adalah melakukan pembelajaran secara daring dan meringankan anak-anak juga, membantu kesulitan mereka dalam pembelajaran secara daring, karena seringnya guru itu hanya memberi tugas dan anak-anak harus mengumpulkan, dan seringnya tugas itu lebih sering dikerjakan oleh orang tua anak-anak, dan anak-anak itu jadi tidak tahu, mereka juga nggak ada gairah dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan pada awal pengajar saya tanya mengenai salah satu materi, mereka geleng-geleng semua. Harapan saya ke depannya adalah semoga guru-guru memiliki metode pembelajaran daring yang dapat diikuti dengan baik oleh anak-anak, sehingga anak-anak masih dapat belajar dengan benar dan tidak terlalu fokus dalam bermain, karena mereka menganggap kalau daring itu libur dari sekolah. Dan saya berharap juga program MDR karena COVID ini kedepannya tidak ada, karena saya berharap kedepannya COVID-19 ini cepat punah, cepat hilang. Semoga kita semua sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk meminimalkan penularan virus COVID-19 ini. Sehingga dengan intensnya protokol kesehatan ini dilakukan, maka akan semakin sedikit mereka yang tertular oleh virus ini. Lalu jangan terlalu sering untuk keluar rumah dan tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Demikian tugas video review yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada volunteer MDR atau volunteer dari program mengajar dari rumah ini. Saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.